Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa alihi wassabihi wa ma'alah amma ba'du. Pada hari ini, Sabtu 29 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1443, kita bisa melanjutkan kegiatan kajian mata kuliah studi Al-Quran. Terima kasih kepada dosen kita Dr. Nurjanah MAG. Demikian juga rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan amanah untuk melakukan presentasi dengan judul Al-Quran sebagai Kalamullah. Insya Allah akan diketengahkan oleh kelompok 2, Mulyawan Kumilar, Dedah Jubaidah, dan Lesti Jahro. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai dengan peta konsep ini. Mulai dari wahyu, cara penyampaiannya, pengertian wahyu, kemudian nama-nama Al-Quran, tahapan turunnya, struktur Al-Quran, tinjauan khusus muatan dan fungsi Al-Quranul Karim. Mari poin selanjutnya kita akan melihat bagaimana Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Keberadaannya akan terus dikaji dan diteliti karena salah satu dari kemujizatan Al-Quran itu adalah relevan dengan kemajuan zaman atau iftek ilmu dan teknologi, sehingga manusia berusaha mengenal, memperhatikan dan mempelajari Al-Quran secara menyeluruh sehingga bisa bermanfaat buat kehidupan mereka sehari-hari. Allah berfirman, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Nah, sebagian orang ada yang menolak kemukjizatan Al-Quran. Ini sebagai indikasi bahwa mereka itu tidak mengimani Al-Quran atau meragukan Al-Quran. Padahal Al-Quran sebagai wahyu Allah sangat disakralkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya kita akan sedikit mengupas tentang apa itu wahyu. Secara harfiah berasal dari kata waha yahyida wahyan, isyarah atau petunjuk. Sedangkan menurut terminologi, pernyataan Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasulnya disampaikan kepada umatnya. Kemudian dalil nakli, Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Al-Qur'an menurut keinginannya. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di sini secara akli bahwa Al-Qur'an itu mengakomodir semua cabang-cabang ilmu pengetahuan. Padahal Rasulullah SAW sendiri adalah seorang yang umi. Selanjutnya Al-Qur'an diturunkan kadang menyerupai melalui malaikat Jibril menyerupai seseorang bermimpi yang baik muncul di balik tabir dan kadang seperti gemerencing lonceng. Menurut keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu yang paling benar. Dari Aisyah ibnu kaum muslimin bahwa Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara turunnya wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepada seperti suara gemericing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang malaikat menyerupai seorang laki-laki laku berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW pada suatu hari yang sangat dingin yang terhenti, sehingga beliau berkeringat. Kemudian ada satu keterangan yang menjelaskan tentang hadis yang lain, di mana dalam hadis dijelaskan yang pertama kali mendahului kedatangan wahyu kepada Rasulullah adalah mimpi yang benar, sehingga seperti cahaya yang terang. Pengertian Al-Quranul Karim, salah satu pendapat banyak yang mengungkap tentang
apa itu Al-Quran. Di antaranya adalah pendapat dari Manna'u Khalil Al-Qattan dalam kitab Ulumul Quran halaman 31. Beliau mengatakan bahwa kalamullah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam at-ta'abbudu bitilawatih. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Al-munazzalu yang diturunkan ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan pelantara malaikat Jibril tentunya diturunkan secara mutawatir ya baik lafadznya maupun maknanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. At-ta'abbudu bitilawatihi yang memiliki nilai ibadah dengan membaca Al-Quran itu sendiri. Ini salah satu keistimewaan daripada Al-Quranul Karim yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Tentu ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama lain dari Al-Quran. Di antaranya ada Alkitab, tulisan yang ditulis. Ada lagi Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak yang batil. Al-Zikr, peringatan dari Allah. Asy-Syifa, obat. Kemudian ada lagi Al-Mushaf, himpunan lembaran. Al-Kalam, firman Allah. An-Nur, cahaya. Al-Huda, petunjuk. Ar-Rahman, rahmat dari Allah. Al-Hakim, yang bijaksana. Al-Habl, tali agama Allah. An-Naba, berita. Al-Haq, kebenaran. Al-Ajib, mengagungkan. Dan Al-Majid, dan banyak lagi yang lainnya. Kita tinjau sekarang yang khusus daripada Al-Quran itu, dia punya perbendaharaan kata 77439, hurufnya 321180. Kemudian barisnya halamannya 484, ada yang mengatakan 604 gitu. Kemudian jumlah suratnya 114 surat, jumlah ayatnya 6236 dan juznya ada 30 juz. Nah, tahapan turun Al-Quran bagaimana sih? Pertama, dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah secara berangsur turun ke muka bumi. Muatan Al-Quran terdiri akidah, ibadah, kemudian janji dan ancaman, kemudian ada muamalah sosial ya, kemudian akhlak, etika, kemudian hukum, kemudian ada itu sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu, dan terakhir adalah iptek, ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Quran itu sendiri diantaranya adalah nasihat, mau'izah. Kemudian ada lagi obat atau asy-syifa. Ada lagi petunjuk, hudan. Rahmat, kasih sayang Allah. Pembeda atau furqan. Kemudian kabar gembira atau bisyarah. Dan yang